Di akad pembiayaan pertama kali prosedur masuk itu data anggota. Ini kita nambah dulu apa ada pengajuan anggota baru. Misalnya saya isi sembarang aja ini. Simpan dulu, kemudian ajukan ke permohonan pembiayaan atas nama Heru Handoko. Kemudian misalnya pengajuan pembiayaan 10 juta 12 bulan. Rincian digunakan ini custom aja, nanti tergantung kondisi silahkan diisi. Kemudian usulan jangka waktu, jumlah plafon yang diusulkan dari 10 juta ini misalnya 10 juta 10 juta, marginnya misalnya administrasi. Nah, dari draft pengajuan ini kita bisa tampilkan draft usulan pembiayaan. Nah, ketika pengajuan sudah di ACC, baru kita bikinkan akad pengajuannya. Misalnya pembiayaan, saya pilih misalnya murabahah. Pilih salah satu misalnya misalnya itu. Kemudian ini agunan, kalau ada kita bisa sisipkan di sini agunan pembiayaannya, nomor slip 12 bulan per bulan, angsuran uang mukanya misalnya 1 juta, margin flat administrasi 50.000, kita simpan. Kemudian dari akad pembiayaan yang sudah tersimpan ini kita bisa printkan skrip akad, draft akad pembiayaan. Kemudian ini kita tinggal pilih aja siapa petugas yang mengakadkan. Kemudian ini silahkan diisi komplit, saksi-saksi siapa, untuk pembelian apa, kita tinggal preview, maka jadi akad pembiayaan, draft akad pembiayaan. Pasal 50 ini terkait dengan agunan pembiayaan, karena agunan tidak diisi maka jadi kosong. Terus surat pernyataan kesanggupan bayar. Kemudian di sini ada slip pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada jadwal angsuran dengan pembiayaan yang angsuran uang mukanya 1 juta. Nah, ketika diangsur, angsuran pembiayaan misalnya ini sudah masuk di sini sebagai angsuran pokok di awal, yaitu uang muka. Nih, seperti itu. Langsung masuk ke alur kas. Biayaan 10 juta, uang muka masuk 1 juta. Kemudian saya ingin tampilkan di menu akunting, ini ada info rasio keuangan. Info rasio keuangan ini saya ambil 30 bulan 6. Nah, maaf sebelumnya ini saya tampilkan dulu neraca.
bulan Juni. Nah, ini neraca bulan Juni. Tampilan pertamanya itu neraca saldo awal, neraca bulan sebelumnya, kemudian ada debit kredit pergerakan transaksi di bulan Juni tersebut, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Ini bentuk tampilan kedua. Ini kita save dulu. Kita save. Kemudian kita tampilkan di Paint. Kemudian baru kita tampilkan di rasio keuangan. Rasio keuangan bulan 30/06. Jadi nanti informasi rasio keuangan ini adalah nominalnya itu nanti kan dia ngambilnya dari sini, sebetulnya dari neraca di Juni. Nah, ini terdiri dari FDR, CAR, ROA, ROE, profit margin, likuiditas, dan triple L, legal limit lending. Kita masuk ke FDR. FDR ini kalau kami orang awam bacanya itu adalah perbandingan antara pembiayaan yang dikeluarkan atau pembiayaan yang beredar dalam satu laporan keuangan dibandingkan dengan aset. Kita bisa lihat di sini asetnya 7,1 M dengan asetnya 11 M, pembiayaan 7,1. Ini pembiayaannya 7,1. Pembiayaan ini daftarnya ini. Nah, ini kalau dibandingkan itu adalah pembiayaan itu berarti 63. Jadi pembiayaan yang dikeluarkan itu 63% sekian kalau dibandingkan dengan aset. Nah, ini kategorinya kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Karena idealnya, persentase ideal itu pembiayaan antara 80-90% dari aset yang dimiliki. Berarti pembiayaan idealnya nilainya sekian, 9M sekian. Dari 11 itu mestinya 9M dilendingkan ke pembiayaan. Berarti dengan jumlah ini, dengan jumlah 7M sekian ini, kita kurang mengeluarkan lending sekian. Ini biasanya dijadikan patokan untuk pencairan bulan berikutnya untuk menjadi kategori sehat. Kemudian di sini ada CAR. CAR itu adalah perbandingan antara modal dan aset. Dari aset 11M sekian, ini modal hanya modalnya 500 sekian. Modal ini nih, modal nih 9 pokok 9 wajib. Nah, ini modalnya itu 500 sekian. Berarti kalau di persentase itu modal itu 4%, hanya 4% sekian, 4,66%. Nah, ini kategorinya kurang sehat. Idealnya itu 10%, modal itu 10% dari aset. Nah, berarti kurangnya berapa? Kurangnya sekian. Kemudian ada ROA. ROA itu perbandingan antara pendapatan dan aset. Pendapatan sekian dengan aset sekian. Ini berarti pendapatan dalam 1 bulan ya. Dalam periode akuntansi itu kan 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan itu hanya menghasilkan 1,3%. Ini kurang sehat karena sehatnya itu kategori idealnya 2%. Ini mungkin berkaitan dengan ini. Jadi bacanya karena kita kurang mengeluarkan pembiayaan, istilahnya pembiayaannya kan tertahan. Hanya sekian, sahanya 63% aset yang terlempar ke pembiayaan. Maka dengan pembiayaan yang kurang tersebut, jika dibandingkan dengan aset, maka pendapatan yang didapat ketika dibandingkan dengan aset juga kurang. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita jadikan catatan untuk bulan berikutnya. Ya, idealnya ketika kita nambah ngejar target pembiayaan ini, pencairan pembiayaan ini,
diharapkan pendapatan bulan berikutnya juga akan bisa bertambah atau lebih dari dia, paling tidak mendekati kategori sehat seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam laporan keuangan berapa sebetulnya yang harus kita peroleh seperti itu. ROE, laba dan modal. Nah, ini karena kaitannya dengan ini tadi CAR, karena modalnya itu cuma 4% lebih, 4% setengah lebih sedikit dibandingkan dengan aset, maka labanya juga, perbandingan laba dengan modal juga banyak. Seperti itu. Kan 3%, idealnya cuma 1,5%. Karena modalnya sedikit, jadi laba ruginya kategori sehat. Kemudian profit margin. Profit margin itu adalah pendapatan, perbandingan antara pendapatan dengan pembiayaan bulan lalu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perbandingannya, sesuai tidak dengan target tagihan, seperti itu. Ini kategori sehat karena idealnya cuma 2%. Ini udah 2% lebih sedikit. Berarti berarti bisa dibilang kesanggupan bayar anggota itu cukup baik di sini. Kemudian di sini ada likuiditas. Likuiditas itu perbandingan antara kas dan kewajiban. Kas itu di sini kasnya itu di sini. Kas itu termasuk kas di bank, kas real, kas cash dan kas bank. Total 29 sekian. Ini kas termasuk RAK di sini. Antar aktiva, berarti kasnya aktiva lancar, kasnya 29%, hampir 3% kalau dibandingkan dengan kewajiban. Kewajiban itu simpanan. Ini simpanan. Ini kategori sehat karena kas itu idealnya minimal persentase ideal kas itu 10% dari kewajiban. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti secara kas aman itu kita banyak kas yang idle di sini. Karena kas di sini idealnya kan cuma 10%. Berarti kita dari 3M sekian itu kas idealnya cuma 1M, berarti masih ada 2M sekian. Nah, itu bisa kita landingkan karena di sini pembiayaan kurang pencairan pembiayaan. Berarti ini bisa dilihat lembaga ini ada uangnya tapi kurang kurang melakukan pembiayaan. Mungkin kurang pengajuan atau bagaimana seperti itu. Likuiditas. Kemudian di sini ada triple L atau legal limit lending. Legal limit lending itu satu pembiayaan yang paling besar yang diberikan kepada satu orang anggota. Itu berapa limitnya, seperti itu. Limitnya di sini kategorinya ideal 2,5%. 2,5% dari batas pembiayaan, dari total pembiayaan yang beredar. Ini satu orang nasabah ini ada 275 sekian. Padahal di sini idealnya kan cuma 2,5%. Berarti idealnya itu kita bisa mengeluarkan dalam untuk satu pembiayaan itu sebesar 179 sekian. Seperti itu. Ini bisa di preview juga untuk laporan analisa. Cuma di sini yang triple L legal limit lending tidak ditampilkan karena itu mungkin banyak pertimbangan subjektif yang harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, ini tadi rasio keuangan. Kemudian satu lagi saya ingin tampilkan di pembiayaan, ini ada analisa perolehan kolektor. Misalnya di bulan 6 30/06 kolektornya misalnya si ini. Jadi kita pengen lihat seberapa efektifkah tagihan kolektor itu, seberapa terpenuhinya.
seperti itu. Nah, di sini ada AO tertentu, saya pilih AO tertentu supaya lebih cepat prosesnya. Di sini ada rekap pembiayaan yang harus ditagih dan ini datanya, nama, alamat, periode, terus pembiayaan, apa namanya, plafon pembiayaan. Total tagihan yang harusnya tertagih periode ini, periode Juni, itu harusnya sekian. Si A, si B, si C, pokok margin total jumlah sekian. Nah, di periode ini, di periode Juni ini masuk atau tertagih sekian. Nah, terus di sini ada sisa tunggakan yang tidak tertagih atau belum tertagih, atau sisanya, sisa tunggakan, sisa tagihan yang masih akan ditagihkan untuk periode berikutnya. Seperti itu. Nah, yang kosong ini berarti di bulan tersebut dia tidak bayar. Seperti itu. Kita tinggal lihat aja seberapa efektifnya. Ya kan, di sini ada persentase. Nah, ini ada ini kali. Kali ini maksudnya sekian kali angsuran. Seperti itu. Ini kan yang sisa-sisa ini kan sebetulnya mereka cuma mungkin duitnya kurang atau bagaimana, jadi dia cuma bayar marginnya aja atau cuma seberapanya, seperti itu. Nah, ini kan tunggakannya dia belum bayar, ini tagihan satu kali angsuran. Ini persentase tercapainya angsuran tadi, itu seperti itu. Tunggakan, persentase tunggakan dari tunggakan yang ditagihkan, sekian persentasenya. Nah, ini secara global, tunggakan sekian, kemudian terbayar sekian, tertagih sekian, tunggakan sekian, terbayar sekian, kemudian sisanya sekian.